Tangkapan layar dari platform GitHub yang menunjukkan sebuah repositori kode milik P-Network secara khusus. Ini adalah dokumen teknis yang sedang dalam tahap pengembangan atau peninjauan. Tampilan ini menunjukkan bahwa proyek P-Network sedang bergerak ke arah pengembangan standar teknis untuk token-token baru di ekosistem mereka. Dan Dr. Nicholas Kokalis terlibat langsung dalam pengerjaan teknis di GitHub tersebut. Setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 $. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat, diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas sehari-harinya. Tidak lupa, admin sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Yasdar yang menjalankannya. Saat ini, admin akan berbicara mengenai P-Ecosystem Token Design, di mana berdasarkan tampilan dokumen PRC1 tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ekosistem yang mencakup di dalamnya pengembang, komunitas, dan pemilik proyek adalah melakukan validasi teknis dan partisipasi aktif. Berdasarkan tangkapan layar dari platform GitHub yang menunjukkan sebuah repositori kode milik P-Network secara khusus, ini adalah dokumen teknis yang sedang dalam tahap pengembangan atau peninjauan. Adapun poin-poin penting dari gambar tersebut mencakup diantaranya apa itu PRC1. PRC1 singkatan dari File Request for Comment. Ini adalah dokumen standar teknis mirip dengan IRC di Ethereum yang berisi usulan desain untuk ekosistem token di dalam jaringan P-Network. Tujuannya adalah untuk mengundang komunitas pengembang guna meninjau, mendiskusikan, dan memberikan masukan sebelum desain tersebut resmi diterapkan. Kemudian yang kedua, fokus utama adalah Kokalis. Bagian yang ditandai merah menunjukkan akun GitHub bernama Kokalis. Ini adalah akun milik Dr. Nicholas Kokalis, salah satu pendiri dan kepala teknologi dari P-Network. Keterangan Yesterday menunjukkan bahwa Nicholas sendiri yang melakukan pembaruan atau mengunggah dokumen tersebut 1 hari sebelum tangkapan layar diambil. Kehadiran nama beliau secara langsung menunjukkan bahwa pengembangan ini bersifat resmi dan dipantau langsung oleh pimpinan inti. Kemudian yang ketiga, isi daripada dokumen. Berdasarkan teks di bawah judul Desain Token Ecosystem, di mana dokumen ini membahas bagian token-token baru di dalam ekosistem Pi akan bekerja. Transparansi, desain ini dibagikan secara terbuka agar komunitas bisa ikut serta dalam proses perbaikan bertahap. Berdasarkan tampilan dokumen PRC1, langkah yang harus dilakukan oleh ekosistem yang mencakup pengembang, komunitas, dan pemilik proyek adalah melakukan validasi teknis dan partisipasi aktif. Langkah-langkah konkret yang biasanya diharapkan dari ekosistem dalam tahapan ini antara lain 1. Peninjauan teknis atau review dan feedback. Ekosistem diminta untuk tidak sekedar membaca tetapi memberikan masukan, karena statusnya meminta keterlibatan daripada semua ekosistem untuk tidak sekedar membaca, akan tetapi memberikan masukan yang jelas. Kemudian berhubungan dengan pengembang atau developer,
memeriksa apakah desain token tersebut aman, efisien, serta biaya atau gas fee dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi yang mereka bangun, termasuk berhubungan dengan keamanan, mencari potensi, celah atau kelemahan dalam logika desain token tersebut sebelum diterapkan secara permanen di mainnet. Kemudian yang kedua, penyesuaian aplikasi. Para pengembang aplikasi di dalam P-Browser harus mulai mempelajari standar PRC1 ini. Jika aplikasi mereka berencana menggunakan token khusus, misalnya token untuk games atau poin loyalitas, mereka harus memastikan sistem mereka kompatibel dengan standar yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis ini. Selanjutnya, yang ketiga, diskusi komunitas. Ekosistem bukan hanya soal kode, tapi juga soal ekonomi, di mana komunitas perlu untuk mendiskusikan bagaimana token ekosistem ini akan memengaruhi sirkulasi Bitcoin utama. Kemudian, apakah desain ini mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang atau anti-inflasi? Nah, ini yang senantiasa menjadi topik utama dalam diskusi komunitas. Kemudian selanjutnya yang keempat, uji coba atau testing. Setelah desain disepakati, langkah selanjutnya bagi ekosistem adalah melakukan uji coba pada testnet. Ini penting untuk memastikan bahwa saat open mainnet tiba, semua token ekosistem sudah berjalan stabil. Sahabat Yastar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Mengapa ini penting? Langkah ini menandakan transisi P-Network dari sekedar aplikasi penambangan menjadi platform infrastruktur. Dengan adanya standar token seperti ERC20 di Ethereum, ekosistem P akan menjadi jauh lebih luas karena ribuan token baru bisa lahir di atas jaringan P. Melalui tangkapan layar ini memberikan isyarat bahwa proyek P-Network sedang bergerak ke arah pengembangan standar teknis untuk token-token baru di ekosistem mereka, dan Dr. Nicholas Kokalis terlibat langsung dalam pengerjaan teknisnya di GitHub. Sahabat Yasdar, kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159. $พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV $459. Yeah!